شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu warahmatullah wabarakatuh. Ibu, saudara, saudara sekalian, sudah sewajarnya kalau kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, wassalatu nikmat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Nabi akhir zaman beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sampai dengan malam hari ini kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebanyak 27 berapa nih? 27 ya? 27 malam 28. Berarti kalau tidak ada halangan 3 hari lagi atau 2 hari lagi gitu ya. Bisa dilihat pengumuman pemerintah hari apa nanti. Maka tetap dipertahankan hari Kamis atau berubah menjadi hari Rabu. Kalau hari Rabu berarti puasa kita hanya 29. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sahur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini kata Allah yang mengingatkan kepada kita adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Quran yang turun itu sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, bagi manusia. Hudan linnas. Apa yang diturunkan itu adalah kitab Allah. Itulah yang harus kita baca. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Itulah pegangan orang bertakwa. Orang yang paling mulia di antara kita semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak ada keraguan dalam hatinya sedikit pun, ya, dalam menempuh jalan Allah. Maka orang seperti itu disebut kuntum khaira ummah, umat terbaik yang Allah ciptakan untuk kalangan manusia. Nyatanya jin di muka bumi ini karena ada orang yang mengikutkan hawa nafsu. Allah tidak suka itu. Laksanakan kata Allah syariatkan, jangan ikutkan hawa nafsu. Ya, laksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi jangan suka-suka. Ya, jangan mentah-mentah. Nah, oleh karena itu nyatanya malaikat nyata karena adanya orang beriman. Jadi di antara makhluk yang diciptakan Allah, ya, manusia inilah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka disebut kuntum khaira ummah. Oleh karena itu menempuh jalan ini jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Ya, kalau kita setengah-setengah ragu-ragu sama saja meragukan penjelasan dari Al-Qur'an. Tapi jangan sombong.
kita sudah memiliki kuncinya untuk berjumpa kepada Allah. Tinggal kita kembalikan saja. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, itulah yang disebut umat terbaik. Karena Allah perintahkan kepada dia. Nabinya juga sudah mengingatkan dia bahwa orang beriman itu yang diperanginya bukan orang lain, bukan manusia, bukan jin, tapi adalah dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengatur orang kalau mengatur diri saja sudah tidak mampu? Mana bisa? Nanti jadi bahan colokan orang. Untuk itu Allah perintahkan kepada orang yang beriman, serahkan semua persoalan-persoalan kamu itu di alam dunia kepada Tuhan. Jarni waman khalaqtu wahida. Biar aku yang bertindak, kata Allah, terhadap orang yang aku telah ciptakan sendirian. Jangan kamu yang bertengkar, jangan kamu yang berkelahi. Kamu orang beriman jangan mengikutkan hawa nafsu. Nah, karena ini adalah persoalan besar, maka Allah perintahkan langsung kepada malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril untuk menolong orang yang beriman itu. Itulah yang disebut Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Datangnya bimbingan Allah khusus untuk orang yang beriman, sampai benar-benar orang beriman itu mengerti, paham, ya, sampai benar-benar paham dia. Itulah cara Allah. Oleh karena itu, untuk Tuhan kita berserah diri total kepada Allah, tapi juga tidak sombong. Itu masalahnya. Karena Islam itu dahsyatnya luar biasa. Kesempurnaan iman itu karena ada berserah diri kepada Allah. Dan kita pertegas, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, yang ada hanya Allah. Ilahi anta maksudi waridul kamardubi akhiri mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya engkau yang hamba maksud, ridhomu yang hamba harapkan. Ridho Allah. Nah, kalau kita sudah sepakat mengatakan ini ridho Allah yang diharapkan, nah janganlah hanya tinggal lagi orang beriman, pertahankan keimanan itu sampai akhir. Nah, ini yang disebut Allahumma sabbit qalbi bil iman hatta ilal maut. Lalu apa lagi sekarang? Jangan ragu-ragu. Tapi kalau mengikutkan hawa nafsu, Allah sudah ingatkan, kamu akan binasa, dunia ini akan hancur. Quran surat Al-Mu'minun ayat 71. Kita berperang melawan manusia, tidak zamannya lagi sudah. Kita yang kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Jangan melawan orang lain. Ya, karena permusuhan dalam Islam itu sudah tidak ada lagi. Karena Islam itu sudah lengkap dan sempurna sekaligus sebagai contoh panutan. Sekarang kalau kita masih berperang berkelahi dengan orang lain, siapa yang akan menjadi contoh di alam dunia ini? Maka orang-orang yang menjadi contoh itu dipertegas oleh Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka akhlak orang itu adalah sempurna dan tidak ada keraguan bagi mereka. Jangan ada ragu-ragu. Ini benar apa enggak, salah apa enggak, ya lain. Tidak ada yang begituan itu. Yakin saja kita kembali kepada Allah. Insya Allah kan begitu sudah. Jangan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu ilmu ini kita kayak orang bodoh nanti jadinya. Dan kita tidak boleh takut dengan manusia, tapi tidak sombong karena punya akhlak. Tapi yang kita takuti adalah Allah. Oleh karena itu, ati Allah wa ati Rasul ulil amri. Kalau ada perbedaan, kembali kepada Al-Quran dan hadis.
Kalau memang orang beriman, artinya apa? Kalau orang beriman itu semua persoalan di alam dunia ini bisa diselesaikan, kecuali orang itu mengaku beriman atau tidak beriman. Kenapa? Karena akan terjadi perdebatan terus yang tidak ada habisnya. Kalau kita mengatakan Tuhan kita Allah, iman kita di hati berarti satu, Ahad. Begitu kita syariatkan, cara menyampaikannya juga berbeda-beda. Tapi bisa kita lihat dari akhlaknya. Ini orang berakhlak atau tidak berakhlak. Karena dari akhlak ini kita bisa mengetahui seseorang itu pandai bersyukur atau tidak. Itu saja sebenarnya. Artinya apa? Di sana kebodohan atau kepintaran seseorang itu bisa terbaca. Ya, walaupun tidak dengan omongan. Dasarnya Islam itu begitu. Nah, oleh karena itu banggalah kita, ya, sebagai pemeluk Islam sekaligus bertumbuh. Bukan hanya sekedar ngaku Islam, tapi kalau tidak ada ilmunya tidak bisa. Ya. Kalau Allah bilang baca, ya baca. Nah, kesempurnaan itu dimulailah dari kebesaran Allah, diakhiri dengan rahmat Allah. Maka turunlah rahmat Allah. Sehingga salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba perhatikan kita salat. Berdiri Allahu Akbar, yang besar Allah. Baca ayat-ayat. Ya, ia karena bodoh, ia harus lain. Apa? Kita beribadah, Allah akan beri pertolongan, itu janji Allah. Orang yang seperti apa yang ditolong oleh Allah? Orang yang mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana mempraktekkannya? Ingat, sebagaimana kita ditunjukkan. Ya, nggak susah kan ininya. Kalau ada persoalan, ya kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ya kita berilmu, tubat dilul badani, saya roh. Kita jadikanlah jasad kita itu roh. Berarti siapa yang dimarahkannya itu? Rohani milik siapa? Nah, selesai gitu. Tapi jangan pula dibawa ke hal-hal yang sifatnya kesombongan. Ya, kalau dibawa kesombongan tak bisa itu. Tapi kalau juga dibawa dengan ragu-ragu tak bisa juga. Kalau seandainya begitu, seketika itu juga kebesaran Allah diperlihatkan kepada manusia, ya, nanti cara ibadah kita jadi berubah. Tentunya berbeda-beda. Allah memperlihatkan kebesarannya di muka bumi. Ya. Nah, masing-masing kita ini punya kedudukan, kedekatan di sisi Allah, dan itu hanya kita yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Kita tanyalah diri kita dekat atau jauh dengan Allah ini? Kita mengerti apa tidak? Ya, perkara dekat dan jauh ini bukan perkara membaca Quran 30 juz, bukan ya. Kebersihan hati. Kuncinya semua di situ. Baca Quran, rajin ibadah, tapi hati jalan sama orang, mana bisa? Bisa nggak? Karena yang dipanggil Allah itu adalah jiwa yang suci. Jiwa yang suci berarti ada suatu ketenangan di sana. Itu disebut tumanina, tenang saja. Informasi apa yang harus kita terima? Nah, jadi sederhana. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian, apapun yang terjadi kita harus tolong agama Allah. Bagaimana caranya? Di Ramadan ini, ya tinggal 3 hari lagi kan? Nah, jangan sampai kita pura-pura ngaku orang beriman, tapi 3 hari lagi ini terus suka-suka saja. Terus sudah 27 hari, ngapain lagi lah? Nggak puasa pun tak masalah. Nah, ini bahaya ini. Ya, dianggap remeh saja. Ada saatnya nanti. Ya, itu tidak bisa kita lakukan. Kalau sekarang masih sehat, lakukanlah semaksimal mungkin. Berjuanglah. Karena yang dihargai oleh Allah itu adalah perjuangan kita. Ya, berjuang manjada wajada, bersungguh-sungguh. Hai manusia, kamu telah datang kepada Tuhanmu, mencari Tuhanmu, menuju Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, kata Allah.
kamu pasti akan menjumpainya. Itu janji Allah. Quran surat Al-Insyikak ayat 6. Tapi kalau kita hanya main-main saja tidak bisa. Ilmu kita ini tidak ada manfaat sama sekali kalau hati kita jahat ya. Dengan orang yang sombong masih angkuh, tidak bisa ini. Kuatkan kesabaran. 3 hari lagi ini adalah penentuan puncaknya. Kalau memang mampu dilanjutkan koreksi dengan puasa Syawal. Puasa Syawal berapa? 6 hari. Nah, nanti kita aturlah. Jangan pula nanti kita puasa Syawal tidak kerjakan, tapi yang dikerjakan nanti bagaimana supaya lebaran ketupatnya gitu. Nah, ini kan kacau jadinya. Kalau bisa dua-duanya ya. Puasa Syawal juga dikerjakan, lebarannya juga dikerjakan. Lebaran yang 2 hari pertama ini juga harus kita kerjakan. Jangan pula kita puasa pula saling berlebihan namanya itu juga tidak boleh ya. Tapi karena kita sudah saling mengerti, maka selama 19 tahun kita di sini kan kita sudah memahami itu semua ya. Maka bijaksanalah dalam bersikapi perbedaan-perbedaan itu sehingga benar-benar ya orang beriman itu disebut umat terbaik. Kalau tidak bijaksana tak bisa, karena umat terbaik itu adalah bijaksana. Kenapa harus bijaksana? Karena kebenaran itu bukan milik kita. Kebenaran itu adalah milik Allah. Maka hanya Allah yang benar. Kalau kita merasa diri paling benar, sama saja kita menentang Allah dan meremehkan orang lain. Kayak dia saja paling hebat begitu. Tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, kita akan ketemu lagi malam besok. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi